Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Indah Purnawasari dari Akuntansi 2019, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Ketiga, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasikan secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Kedua, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenisnya. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari yang pertama, laba rugi atau Statement of Profit and Loss. Kedua, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan untuk ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas. Yang pertama, hasil usaha, rugi laba. Laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penanaman modal, tambah investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga, pengurangan modal, di mana mengambil price, pembagian dividen, dan penarikan modal atau saham. Yang terakhir ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau juga disebut dengan neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan entitas dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan yang pertama ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebelumnya nanti saya akan membuat terlebih dahulu laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan posisi keuangan atau neraca, saya akan membuat di video selanjutnya atau di pertemuan ke-7. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Di sini nanti saya akan mencontohkan untuk laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Sebelumnya teman-teman buat terlebih dahulu tabel seperti ini, kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Untuk nama atau judul dari laporan laba ruginya ditulis terlebih dahulu juga. Untuk laporan ekuitasnya pun seperti ini, ditulis juga terlebih dahulu, dan kode akun, nama akun, dan jumlah totalnya ditulis kembali. Nah, langsung aja teman-teman untuk latihannya. Laba rugi kan terdapat pendapatan dan biaya atau beban. Jadi teman-teman di sini copy aja yang ini
bisa copy dari daftar akun, bisa juga copy dari jurnal umum. Kemudian teman-teman langsung paste saja di sini. Di sini juga dipaste. Untuk nama akun kita pakai rumus VLOOKUP. Kemudian local values-nya itu kita pakai yang A6. Yang ini yang di kode akun yang pertama ini, kemudian titik 2, table array-nya kita pakai daftar akun. Kolom index number-nya kita pilih 2, range lookup-nya itu kita pakai false. Tutup kurung, enter. Ini tinggal kita tracking down aja ke bawah, nanti dia udah ada ininya langsung. Nah, kemudian untuk di sini kita tulis aja jumlah pendapatan. Kemudian di sini ya kita tulis jumlah biaya. Langsung di sini laba rugi. Nah, ini kita rapin dulu ya teman-teman. Untuk jumlahnya kita pilih dari yang penjualan barang. Dari penjualan barang ini kita pakai rumus sum if. Sum if buka kurung, range-nya itu kita pakai neraca lajur yang pertama. Yang kolom pertama ini kita blok dari sini, pastikan ini jangan di merger ya teman-teman. Kemudian titik koma. Untuk kriterianya kita pakai yang di latihan sini, kita pakai kode akun yang pertama sini. Titik koma, kemudian sum range-nya itu kita balik lagi ke neraca lajur, cuman kita pilih yang laporan laba rugi yang debit. Kemudian tutup kurung lagi, kita satu lagi rumus sum if-nya ini di plus, kita tulis lagi rumusnya sum if, buka kurung sama seperti tadi, neraca lajurnya yang kolom A, titik koma, laporan latihannya kita pilih yang atau teman-teman gini aja. Kita copy aja, sebenarnya sama rumusnya, cuman yang membedakan adalah di neraca lajur yang terakhir, yang ini. Titik koma sum range-nya itu kita ganti yang kredit, neraca lajurnya yang kredit. Kita tutup kurung, kita enter. Udah kan teman-teman? Kemudian kita tinggal tracking down aja ke bawah sampai sampai beban lain-lain. Nah, yang pendapatan sini dihapus aja. Oke, kemudian jumlah pendapatannya berapa? Kita pakai rumus sum, kemudian kita tinggal blok dari sini sampai sini, kita tutup kurung, enter. Kemudian yang jumlah biaya, kita pakai rumus sum, buka kurung, dari sini sampai sini, itu kita tutup kurung, enter. Nah, kan kalau laporan laba rugi itu pendapatan dikurang beban atau pendapatan dikurang biaya. Jadi rumusnya sum, buka kurung, jumlah pendapatan dikurang jumlah beban. Tutup kurung, enter. Hasilnya 70.500.000. Nah, langsung aja ke laporan perubahan ekuitas. Ini kita copy sama di itu juga sama dari daftar akun juga bisa. Seperti ini, teman-teman. Nah, nama akunnya sama seperti tadi, pakai VLOOKUP, buka kurung, lookup values-nya kode akun yang pertama, titik koma, kita pakai daftar akun, kita pakai kolom indeksnya itu 2, kemudian range lookup-nya itu false, tutup kurung, enter. Nah, bedanya kalau misalkan di laporan perubahan ekuitas ini kita hanya pakai rumus sum if yang di modal saja. Karena di laba bersih tadi kita laba sudah ada hasilnya, kita tinggal masukin aja yang ini. Di laporan ekuitas, kita klik enter. Udah, untuk modalnya kita pilih yang sum if, buka kurung, neraca lajur, rumusnya sama kurang lebih, cuman ini kita pakai yang ekuitas. Titik 2, titik koma, kita pilih yang kolom pertama.
Ini rumusnya A7 ya teman-teman, A7 titik koma. Kemudian neraca lajurnya kita pilih yang neraca yang kredit, karena ini nanti hasilnya di minus ya. Untuk rumusnya kita minus, kemudian masukin aja lagi rumusnya, ini kita copy, cuman neraca lajurnya yang paling terakhir kita ganti jadi debit. Yang ini kita tutup, kita enter. Nah, udah seperti ini teman-teman. Ini nanti kita tulis jumlah ekuitas. Sudah teman-teman seperti ini. Kemudian ininya berapa? Kalau jumlah ekuitas ini kita tinggal total sum, buka kurung, enter. Jadi totalnya 761.500.000. Sekian dari laporan saya untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.